Oke, adik-adik sekalian, talenta muda Indonesia, berjumpa kembali bersama Abang Bang Febrian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas gerak vertikal, gitu ya. Di mana gerak vertikal ini merupakan bagian daripada gerak lurus berubah beraturan. Gerak vertikal ini kita bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada gerak jatuh bebas, kemudian gerak vertikal ke bawah, kemudian gerak vertikal ke atas. Untuk yang pertama gerak jatuh bebas atau kita singkat dengan GJB, gitu ya. Jadi kalau sebuah benda jatuh atau menuju bumi itu disebabkan karena gaya gravitasi bumi, gitu. Jadi kalau dikatakan nanti jatuh bebas itu berarti kecepatan awal sama dengan 0 atau tanpa kecepatan awal, gitu ya. Jadi misalnya sebuah benda sedemikian dijatuhkanlah ke tanah atau ke lantai pada ketinggian H, gitu. Maka nanti kecepatan benda ini ketika bergerak jatuh ke bawah setiap saat atau kecepatan pada saat T dirumuskanlah dengan VT sama dengan G kali T. Untuk mencari H-nya setengah G kali T pangkat 2. Kemudian boleh juga mencari VT sama dengan akar 2G dikali H. Ini kita turunkan dari gerak lurus berubah beraturan. Gitu ya. Ingat, G di situ adalah percepatan gravitasi bumi. Nilainya kita ambillah 10 meter per sekon pangkat 2. Kecuali lain kata soalnya nanti ya. Kemudian H di sini adalah ketinggian diukur dari tanah atau lantai terhadap benda. Gitu. Kemudian adik-adik sekalian yang kedua gerak vertikal ke bawah. Atau kita singkat dengan GVB. Jadi misalnya ada sebuah benda seperti ini bergerak vertikal ke bawah. Kalau dikatakan gerak vertikal ke bawah itu artinya ada kecepatan awal yang diberikan ke benda. Katakanlah kecepatan awalnya adalah V0. Bergerak ke bawah sampai ketinggian H menuju tanah. Katakan setiap titik di sini, setiap waktu kecepatannya adalah VT. Maka untuk mencari kecepatan nanti pada saat T sekian misalnya, boleh kita rumuskan dengan persamaan GLBB. Dengan catatan percepatannya adalah percepatan gravitasi. Gitu. Ketika benda bergerak ke bawah, tentu nanti bendanya bergerak semakin lama semakin cepat atau mengalami percepatan. Sehingga boleh kita rumuskan mencari VT sama dengan V0 tambah GT. Mencari ketinggian di suatu titik pada saat T itu sama dengan V0T tambah setengah GT pangkat 2. VT kuadrat boleh juga kita tuliskan dengan V0 kuadrat tambah 2 kali G kali H. Dengan catatan H di sini patokannya kita ukur dari tanah terhadap si benda. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adik-adik sekalian ada namanya gerak vertikal ke atas. Atau kita singkat ini dengan GVA. Gitu ya. Jadi kalau gerak vertikal ke atas, misalnya ada sebuah benda sedemikian, abang lemparkan ke atas. Berarti benda itu agar naik ke atas mempunyai kecepatan awal. Katakan benda ini bergerak ke atas, ke atas, ke atas pada saat T sekian, gitu. Maka untuk mencari kecepatannya, boleh kita rumuskan dengan VT sama dengan V0 dikurang GT. Nah, ketika benda bergerak ke atas, tentu dia nanti semakin lama bergerak semakin lambat. Karena melawan gravitasi. Gitu. Atau tandanya di sini kita gunakan negatif. Kalau nanti dalam persoalan dikatakan sebuah benda dilempar ke atas atau bergerak vertikal ke atas hingga mencapai ketinggian maksimum. Nah, itu artinya kecepatan di titik tertinggi atau VT itu sama dengan 0. Gitu. Atau sebaliknya, ketika benda bergerak ke atas lalu mencapai tinggi maksimum, lalu benda itu akan bergerak turun ke bawah. Ketika benda bergerak turun ke bawah dalam posisi seperti itu, jenis geraknya adalah gerak jatuh bebas. Berarti V0-nya sama dengan 0. Nah, seperti itu dia. Maka rumusannya boleh juga menggunakan gerak lurus berubah beraturan.
dengan percepatan A sama dengan gravitasi. Gitu dia. Oke, untuk memantapkan gerak vertikal ini, kita bahas soal pengantar nomor 1. Diketahui ada sebuah benda bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Ketika T 10 sekon, berapakah kecepatan akhir bendanya? Gitu. Maka yang pertama kita tinjau, kapankah benda itu mencapai tinggi maksimum? Gitu ya. Ketika mencapai tinggi maksimum, itu artinya kecepatannya sama dengan 0. Gitu. Boleh kita gunakan persamaan gerak vertikal ke atas, Vt sama dengan V0 dikurang G kali T. Gitu. Untuk Vt 0, V0-nya 50 dikurang G 10 kali T, dapatlah T 5 sekon. Artinya, untuk mencapai tinggi maksimum diperlukan waktu 5 sekon. Ditanya, ketika T10 itu artinya mencapai maksimum 5. Maka setelah 5 selanjutnya dia akan turun. Maka waktu yang diperlukan untuk turun dalam persoalan ini, yaitu 10 dikurang 5, 5 sekon. Gitu. 5 sekon kemudian benda bergerak turun atau mengalami gerak jatuh bebas. Gitu. Gerak jatuh bebas itu berarti V0-nya sama dengan 0. Sehingga untuk mencari Vt-nya itu sama dengan G kali T. Dengan G 10, T waktu turun adalah 5 sekon. Kita dapatkanlah Vt-nya 50 meter per sekon. Seperti itu dia. Kemudian adik-adik soal pengantar nomor 2. Diketahui ada sebuah benda bergerak vertikal ke atas. Gitu. Lalu benda itu dilemparkan dari suatu gedung, dari atas gedung, di mana tinggi gedung itu sama dengan 7 meter. Abang simbolkanlah itu dengan H0. Gitu ya. Lalu benda itu bergerak ke atas dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Ditanya, berapakah waktu yang dialami benda selama bergerak di udara? Ketika bendanya dilemparkan dari atas gedung, lalu bergerak ke atas, lalu turun hingga jatuh ke tanah. Sedemikian. Gitu ya. Jadi boleh abang gambarkan grafiknya seperti ini. Mula-mula dari A ke B itu gerak vertikal ke atas. Kemudian dari B ke C itu adalah gerak jatuh bebas. Gitu. Nah, untuk mencari waktu dari A ke B atau gerak vertikal ke atas, itu artinya di titik B kecepatannya sama dengan 0. Karena mencapai tinggi maksimum. Maka dapatlah Vt sama dengan V0 dikurang Gt. Kita masukkan V0-nya 2, Vt-nya 0, G10, maka T sama dengan 0,2 sekon. Inilah waktu yang diperlukan mencapai tinggi maksimum. Kemudian, boleh kita cari tinggi A ke B. Gitu ya. Dengan persamaan H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Katakan tinggi dari A ke B adalah H1. Maka dengan memasukkan ke persamaan ini, kita dapatkanlah H1 0,2 meter. Jadi, tinggi dari A ke B 0,2, tinggi H0 tadi adalah 7. Sekarang geraknya dari B ke C adalah gerak jatuh bebas. Ketinggiannya abang buat H2. Maka totalnya 7 tambah 0,2. Yaitu 7,2. Maka untuk mencari waktu dari B ke C, kita gunakan persamaan gerak jatuh bebas. H sama dengan setengah GT kuadrat. Dengan H 7,2. Sama dengan setengah G kali T kuadrat. Maka dari sini kita dapatkanlah T 1,2 sekon. Maka waktu totalnya yaitu dari A ke B tambah dari B ke C. Kita dapatlah T di udara itu sama dengan 1,4 sekon. Gitu ya. Kemudian soal nomor 3. Diketahui ada sebuah benda dilemparkan dari suatu atas gedung. Gitu ya. Di mana tinggi gedung ini abang misalkanlah namanya H0. Gitu. Ketika benda itu dilemparkan dari atas gedung dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Lalu bergerak naik ke atas hingga katanya kecepatannya separuh dari semula. Gitu ya. Setengah dari semula. Berarti katakan Vt-nya itu sama dengan setengah V0 atau samalah itu dengan 20 meter per sekon.
pada saat itu, pada saat kecepatannya setengah V0, ketinggiannya diukur dari tanah, abang simbolkan dengan H2, yaitu 90 meter. Ditanya, berapakah tinggi gedung? Berarti adik-adik sekalian, yang mau kita cari pertama adalah berapa rupanya ketinggian yang dicapai benda dari V0 hingga VT. Kita gunakanlah persamaan gerak vertikal ke atas ya, di mana VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 kali G dikali H. Gitu. Jadi dari sini kita dapatkanlah hanya itu 60 meter. Jadi ketinggian dari sini sampai ke sini itu 60 meter. Seluruhnya hingga ke tanah 90 meter. Maka H0 itu sama dengan H2 dikurang H1. Berarti dapatlah 30 meter. Kemudian soal nomor 4. Jadi diketahui ada 2 buah benda. Nah, gitu ya. Benda pertama dijatuhkan, artinya kecepatan awalnya sama dengan 0. Dari ketinggian terhadap tanah sebesar H besar. Nah, gitu. Lalu pada saat yang bersamaan, itu artinya waktunya sama. Nah, gitu ya. Dilemparkan sebuah benda dari bawah ke atas. Nah, gitu. Di mana kecepatan awal benda kedua sebesar V0. Ditanya, berapakah perbandingan kecepatan akhir ketika kedua benda bertumbukan atau berpapasan? Itu artinya gini dekku. Jika jarak yang ditempuh benda satu adalah H1, jarak yang ditempuh benda dua adalah H2 sampai bertemu, maka jarak seluruhnya atau H besar itu sama dengan H1 tambah H2. Untuk benda satu adalah gerak jatuh bebas, maka H1 G kali T. Untuk benda dua gerak vertikal ke atas, maka H2 adalah V0 T dikurang setengah G T kuadrat. Nah, gitu. Karena nilai daripada T-nya sama, nah, gitu ya. Maka mencari nilai H ini, maka boleh abang tuliskan H untuk gerak jatuh bebas itu sama dengan setengah GT kuadrat. Yang ini setengah G kuadrat habis. Ah, gitu. Tinggallah H sama dengan V0T. Ah, maka dari sini boleh abang tuliskan persamaan. Nilai T untuk bertemu itu sama dengan H dibagi dengan V0. Maka untuk mencari perbandingan VT1 banding VT2, untuk VT1 itu adalah gerak jatuh bebas sama dengan GT. Untuk VT2 itu gerak vertikal ke atas, yaitu V0 dikurang GT. Maka dengan mensubstitusi nilai T H per V0, kita dapatkanlah ini. G dikali H per V0 per V0 dikurang G dikali H per V0. Masing-masing ini kita kalikan dengan V0 ya. Sehingga dapatlah G kali H per V0 pangkat 2 dikurang G dikali dengan H. Nah, gitu dia. Kemudian adik-adik soal nomor 5. Diketahui pada soal nomor 5 ini ada 2 buah benda. Benda pertama dijatuhkan dari ketinggian H, demikian juga benda kedua dijatuhkan dari ketinggian H. Nah, gitu ya. Lalu benda pertama dijatuhkan terlebih dahulu. Nah, gitu. Kemudian 1 detik setelah dijatuhkan benda pertama, benda kedua dijatuhkan. Nah, kalau seandainya misalnya abang buat waktu yang diperlukan oleh benda satu jatuh ke tanah adalah T, maka waktu yang diperlukan benda kedua jatuh ke tanah yaitu adalah T dikurang 1. Nah, gitu. Nah, tadi ketinggiannya sama, yaitu 45 meter. Ditanya, berapakah kecepatan awal benda kedua agar nanti benda pertama dan benda kedua jatuh bersamaan di tanah atau pada saat yang sama. Nah, gitu. Maka yang pertama kita cari dulu berapa rupanya waktu yang diperlukan oleh benda pertama jatuh ke tanah. Kita gunakan gerak persamaan gerak jatuh bebas untuk benda pertama. Karena benda pertama itu gerak jatuh bebas ya. V0 sama dengan 0.
Maka H sama dengan V01 kali T tambah setengah G kali T kuadrat. 45 sama dengan setengah kali 10 T pangkat 2. Kita dapatkanlah T untuk benda pertama 3 sekon. Lalu untuk benda kedua, T-nya itu adalah T1 dikurang 1 sama dengan 2 sekon. Kita gunakan persamaan gerak vertikal ke bawah karena ada kecepatan awal untuk benda kedua ini. Nah, gitu ya. Maka kita rumuskanlah H sama dengan V02 kali T2 ditambah setengah GT 2 pangkat 2. Kita masukkan nilai-nilainya hanya 45 sama dengan V02 dikali 2, T-nya 2, tambah setengah kali G10, T-nya 2 pangkat 2. Kita dapatkanlah dari sini V02-nya sama dengan 12,5 meter per sekon. Nah, kemudian adik-adik soal nomor 6. Jadi soal nomor 6 ini merupakan gerak jatuh bebas. Nah, gitu ya. Ada 2 buah benda. Benda pertama namanya si A, dijatuhkan dari ketinggian H. Kemudian benda kedua namanya si B, dijatuhkan dari ketinggian 2H. Ditanya, berapakah kecepatan si benda B ketika tepat menyentuh tanah? Jika kecepatan akhir si A ketika tepat menyentuh tanah itu sama dengan sebesar V. Nah, karena ini adalah gerak jatuh bebas, langsung aja mencari kecepatan akhir VT kuadrat sama dengan 2 kali GH atau VT sama dengan akar 2GH. Ini artinya antara kecepatan VT dengan H itu sebanding. Nah, gitu ya. VT kuadrat sebanding dengan H. Atau boleh abang tuliskan VTA banding VTB sama dengan akar HA per HB. Di mana VTA adalah V, kemudian HCA adalah H, HCB adalah 2H. Kita masukkan ke persamaan ini, maka kita dapatkanlah VT CB sama dengan V akar 2. Nah, adik-adik sekalian, inilah sekilas tentang pembahasan gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, gerak vertikal ke atas. Selanjutnya ini akan kita mantapkan melalui pembelajaran kita di aplikasi Zoom. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat belajar.